Musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 ini membuat duka yang mendalam khususnya bagi para keluarga korban yang ditinggalkan. Hal tersebut terlihat dari salah satu ibu keluarga korban yang terlihat histeris ketika melihat nama putrinya menjadi salah satu penumpang yang tak selamat dalam jatuhnya pesawat Hercules C-130. Bukan hanya itu saja, kesedihan atas kehilangan orang yang dikasih juga dirasakan oleh keluarga sang penerbang Kapten Sandi Permana yang meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Meski belum ada pernyataan pasti dari pihak TNI Angkatan Udara perihal siapa saja nama korban yang meninggal dari musibah tersebut, sang istri Kapten Sandi Permana meminta kepada pihak terkait untuk menghubungkan sang suami di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekitar jam 3, itu dia belum tahu kalau nggak ada, tapi saya masih kasih tahu kalau yang jelas belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI AU bagaimana. Kejadian jatuhnya pesawat Hercules C-130 ini menjadi tambahan catatan hitam dunia penerbangan Indonesia yang harusnya dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para penumpangnya. Melihat hal ini rupanya membuat para selebriti tanah air turut merasakan duka yang mendalam dan prihatin akan kejadian yang menewaskan puluhan korban di Medan, Sumatera Utara tersebut. Yang pertama mungkin kita bisa ngucapin bisa cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini kan kita nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Bahwa semuanya itu udah Allah yang ngatur. Jadi nggak bisa diperkirakan bagaimana rencana manusia. Tetap Allah yang memutuskan. Kalau dianggap sebuah musibah, anggaplah ini sebuah musibah. Sudah tidak pernah, janganlah saling menyalahkan. Kalau orang bilang ini human error, mungkin iya. Kalau misal kesalahan teknik, mungkin iya. Serahkan aja semua sama pemerintah. Pada dasarnya kita yang melihat, kita yang mendengar, dan kita yang tahu. Yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan para penumpang dan korban segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kru-krunya semuanya udah siap untuk take off segala macam, tapi kalau semuanya udah ready, sebaik apapun udah dipersiapkan, ya kalau udah utusan dari yang atas sih ya mau gimana lagi, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau udah waktunya pergi, ya kita pergi. Ya, ini menjadi tambahan catatan duka buat Indonesia. Indonesia harus lebih banyak belajar lagi, terutama dalam dunia penerbangan lah ya. Karena jangan sampai justru hanya karena profit, keuntungan, tapi ngorbanin nyawa banyak orang gitu. Dan sebenarnya juga di Islam sangat menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Jadi ketika sesuatu tidak dipersiapkan secara baik, secara terburu-buru, betul yang Rasul bilang, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu ya bagian dari setan. Jadi dalam hal ini menurut saya dari sisi agama, dari sisi spiritual, yang terbaik adalah sabar. Nggak ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Ketika ada musibah, minta tolongnya ya dalam bentuk sabar, kemudian sholat. Itu yang terbaik. Tuh, kita lihat intensitas musibah di Indonesia ini cukup cepat juga ya. Dalam waktu 6 bulan setelah Air Asia kejadian lagi. Padahal waktu kejadian Air Asia itu, udah banyak elaborasi lah, explore yang salah ini, yang salah itu gitu kan. Tapi kenapa nggak jadi pelajaran? Jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa kemarin bukanlah kali pertama terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya telah ada 8 insiden kecelakaan pesawat Hercules dengan berbagai tipe yang telah jatuh. Lantas benarkah penyebab musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 yang telah menewaskan puluhan korban ini lantaran usia pesawat yang telah berumur? Emang ada beberapa airline yang masih suka pakai pesawat-pesawat yang tua. Nah, pesawat itu sebenarnya ada expiry date-nya ya. Apalagi kalau pesawat itu kan di atas di udara gitu, yang
karena ini tuh bersangkut paut dengan kehidupan orang-orang yang banyak gitu. Kalau jatuh ya hilang udah hidupnya. Jadi jangan terlalu mikirin sebagai airline ya, jangan terlalu mikirin oh gue mau save money untuk airline ini makanya kita pakai pesawat-pesawat yang tua, kita nggak mau beli pesawat yang baru. Tapi kalau ada kejadian apa-apa, nama itu airline juga yang jatuh. Di servis kayak apapun kalau udah tua ya udah harus diganti kayaknya ya, karena juga teknologi semakin hari juga semakin baik, semakin bagus. Dan ya udah kejadian mau ngomong apa lagi gitu ya. Semoga keluarganya sabar aja sih. Mau gimana lagi sih? Nggak tahu sebenarnya siapa yang salah, apa pilotnya, apa tukang servisnya, apa airline-nya, apa I don't know ya. Cuman udah semuanya udah kejadian, cuman bisa didoain aja dan jangan sampai kejadian lagi aja sih, gitu aja. Namun kan saya bilang kita nggak ada yang tahu. Salah satu contoh kita belajar, nggak usah dari yang mesin yang berat, dari mobil saja. Kadang-kadang jangankan servis, kita cuci mobil saja, ya, nyuci mobil pinggir jalan, mobilnya baru, semuanya serba baru. Tiba-tiba dicuci biasalah di pinggir jalan, tiba-tiba mesin nggak nyala. Suatu hal yang wajar. Mesin yang berat aja kadang-kadang ribet dengan ininya, apalagi yang mesin yang udah lama banget ya. Mobil baru aja bisa mengalami musibah, nggak usah jauh-jauh lah. Berapa tahun yang lalu kita mendapatkan pesawat yang baru kok ya. Dapat pesawat yang baru, jaminan mesin baru ya, pesawat yang baru. Toh akhirnya jatuh-jatuh juga. Karena kan yang namanya musibah kita nggak ada yang tahu. Karena saya yakin pilot lebih tahu ya, lebih tahu apa yang dilakukan. Mungkin itu yang lakukan yang terbaik gitu. Dan itu yang ibaratnya kalau sampai lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi mungkin akan lebih banyak lagi korbannya. Saya yakin pilot itu sudah melakukan yang terbaik. Tinggal bagaimana sekarang dari pemerintah, dari pihak penerbangan mengevaluasi semuanya dan melaporkan kepada masyarakat. Masyarakat tinggal ya menerimalah keputusan apapun gitu loh. Bersabar, ikhlas. Jadi kalau saya sih lebih karena saya nggak, biasanya saya akan ngomong kalau ketika saya tahu persis ya kan. Tapi gini, apapun kita manusia biasa gitu. Bukan berarti juga habis servis apa segala macam kemudian menjadi Tuhan nggak bisa memberikan hal yang lain gitu kan, gitu, seperti itu. Tapi banyak hal yang harusnya kita pelajari, harus kita kaji gitu ya. Misal ini kan di tengah kota gitu, dan kita tahu sekarang angkatan udara memakai Polonia kan untuk itu, dan tetap itu di tengah kota. Sebetulnya memang harusnya sih diperhitungkan, karena misalnya pesawat tempur itu dengan kebisingan yang tingkat luar biasa, untuk di dalam kota tuh masih proper nggak? Iya pastinya, kasihan banget sih. Semoga diberi kesabaran, ketabahan, turut berduka cita. Ya semoga karena meninggal di bulan Ramadan ini amalnya diterima oleh Allah, dan ya hopefully semua orang yang ya semuanya masuk surga sih, gitu aja sih. Ya seperti biasa ketika ada orang yang berduka, doa yang paling pas yang diajarkan Rasul itu kan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Ya semoga saja segala amal kebaikan para korban diterima oleh Allah, dosa khilaf salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa tidak ada yang bisa menebak kematian. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita dan kita lebih mempersiapkan bekal kematian. Selain itu, dari sisi profesionalisme, maintaining harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga Indonesia ini tidak hanya menjadi UUD, ujung-ujungnya duit, tapi harus menjadi
negara yang benar-benar memperhatikan masyarakat, terutama dari sisi transportasi, keamanan dan kenyamanan bersama.